Baik, selamat jumpa kembali channel Berita Raja Ampat. Dan di siang hari ini saya memiliki kesempatan istimewa bertemu dengan salah satu narasumber yang mungkin kita akan tunggu-tunggu terkait informasi soal sumber daya alam di Provinsi Tanah Papua Barat. Dan di sini sudah ada bersama dengan saya adalah Bapak Budi Mulyanto, pelaksana tugas Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat. Dan mereka ada di sini bersama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk melakukan workshop. Dan untuk menggali lebih jauh apa workshop ini, maka saya akan punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau pada siang hari ini. Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan apa sih kegiatan ini? Iya, kegiatan workshop ini sebenarnya kami ada kegiatan sampai dengan 4 hari ya. Yang 2 hari adalah kita laksanakan workshop, kemudian yang kedua adalah pelatihan atau bimbingan teknis terkait bagaimana melakukan kegiatan SMART, ya, sistem monitoring and reporting tool, yang nanti akan dilaksanakan di Warkesi selama 2 hari. Nah, tujuan dari kegiatan ini khususnya workshop adalah bagaimana kita mensinergikan sebenarnya dari semua multi pihak, semua stakeholder, dan kemudian dengan masyarakat, itu bagaimana kita bersinergi mengelola atau mengelola kawasan hutan yang lebih lestari, tidak hanya hutannya tetapi dengan segala isinya, baik tumbuhan satwa liar dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bersinergi terkait dengan kita pencegahan dan bagaimana bersinergi terhadap penindakan terhadap kejahatan kehutanan, khususnya di Raja Ampat, karena memang lingkup kami saat ini di Raja Ampat. Selama ini kita sudah semua stakeholder sudah melaksanakan kerjasama itu dengan baik. Sudah ada sinergi, khususnya dukungan dari Bupati Raja Ampat beserta jajarannya, itu sangat mendukung kami dalam hal pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan. Balai Besar KSDA Papua Barat itu mengelola 9 kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Raja Ampat. Ada cagar alam, ada tata marga satwa, dan ada yang lainnya. Nah, di dalam melaksanakan itu tentu perlu sinergitas yang baik dari semua stakeholder. Karena kalau bicara masalah kehutanan itu kompleks, sangat kompleks, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari masyarakatnya sampai pengelolanya. Ini kita harus saling bersinergi. Karena kita tahu bahwa hutan ini mempunyai dampak dan manfaat yang sangat besar. Kalau kita salah mengelola, salah memanfaatkan, itu akan berdampak juga pada kondisi lingkungan yang ada di sana. Ya, Pak Budi, kalau Pak Budi lihat artinya dari sisi KSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, Pak Budi lihat kalau masalah-masalah kehutanan di Raja Ampat yang paling menonjol apa? Yang pertama adalah kalau dari kami, terus terang yang paling utama adalah perburuan liar, perburuan liar, pemanfaatan secara ilegal tumbuhan dan satwa liar khususnya yang dilindungi. Kemudian yang kedua terkait dengan penebangan liar, illegal logging. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pemanfaatan lahan tanpa prosedur yang benar. Oke, dari soal-soal ini apa mungkin solusi atau mungkin sebagai hasil dari workshop yang Bapak lakukan? Iya, yang pertama adalah sinergi itu. Sinergi dari semua pihak, dari semua stakeholder, baik aparat pemerintahnya, kemudian stakeholder lainnya, dukungan dari NGO dan sebagainya. Dan terutama adalah bagaimana penyadaran kepada masyarakat. Karena dampaknya pasti pada masyarakat. Karena masyarakat itu berada pasti di sekitar area hutan itu.
yang akan merasakan dampaknya itu. Sehingga apa? Bagaimana kita mengedepankan kepentingan masyarakat itu di dalam dan bersinergi bersama masyarakat itu menjadi pengelola. Ada 10 cara baru yang bagaimana untuk mengefektifkan pengelolaan kawasan konservasi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen kami, Dirjen KSDA. Yang pertama, poin pertama itu paling atas adalah masyarakat itu jadikan subjek. Jadi bukan objek, jadikan subjek. Bagaimana? Ya kita bersama masyarakat diajak berbicara, diajak serta bagaimana cara mengelola kawasan tadi itu yang berada di sekitarnya itu bisa terkelola dengan baik dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan di pengelolaan secara kearifan lokal yang mungkin bisa dipakai di situ. Pak Budi, ini kan di tengah pandemi COVID, kita tidak perlu menyangka bahwa ada desakan ekonomi. Dan itu pasti ada berpengaruh kepada tekanan kepada ekosistem dan lingkungan. Nah, strategi dari BKSDA dalam hal ini bagaimana? Sehingga alam itu tetap lestari, ekonomi pun masyarakat juga tidak tergerus oleh karena masalah pandemi COVID ini. Iya. Akhirnya masyarakat juga tidak lapar. Baik, kami dari Balai Besar Gajah Papua Barat yang memang menyadari bahwa pandemi COVID ini sangat berdampak semua ya. Dari segala sektor itu pasti terdampak. Nah, ya kita memberikan stimulan kepada masyarakat, khususnya kita membentuk namanya kelompokan hutan yang berada di sekitar situ. Apa yang menjadi kreativitas masyarakat yang ada di situ? Mungkin masyarakat, Pak, saya itu bisa menghasilkan sagu segini, kemudian Pak, saya itu bisa melakukan atraksi wisata. Saya butuhkan seperti ini, saya butuhkan seperti itu. Nah, kami dari pemerintah pusat melalui pendampingan masyarakat, kami ada namanya pendamping masyarakat, bersama KPH, itu merespon itu. Sehingga apa yang diminta masyarakat dalam skala kami bisa memenuhi, kita coba itu. Kita beri stimulan bagaimana bantuan tidak berupa uang tapi berupa peralatan yang dibutuhkan, kemudian sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat mengembangkan sehingga itu berdampak pada ekonomi. Salah satu mungkin di KTH yang ada di Markesi ya, kita beri kebutuhan apa? Pak, di sini ada camping ground, Pak. Saya butuh tenda. Kita berikan tenda untuk bisa dimanfaatkan. Karena untuk memberikan dampak geliat ekonomi sendiri, karena ada tulis yang bisa masuk sehingga itu menghasilkan value yang bisa dinikmati secara bersama. Terima kasih Pak Budi. Terakhir Pak Budi, mungkin sedikit harapan dari kegiatan ini dan apa saja Bapak untuk masyarakat? Ya, kalau harapan kami adalah yang paling kuncinya adalah bagaimana hutan lestari, masyarakat sejahtera. Itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Seperti itu. Dengan nantinya bagaimana caranya? Ya tentunya sinergi bersama dari semua pihak untuk bisa menciptakan kondisi-kondisi itu. Kemudian ya pesan pada masyarakat bahwa pemanfaatan hutan itu tidak harus kita mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Tidak harus menebang pohon, berburu dan sebagainya. Justru dari keunikan-keunikan yang ada di situ, itu akan mendatangkan dampak ekonomi, mendatangkan dampak wisata yang cukup besar, tidak hanya untuk masyarakat tapi pemerintah daerah. Sehingga apa? Tentu ini akan terus berkembang. Ya, artinya kita tidak diam. Mungkin kami tidak diam bahwa tentunya apa yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri kita ramu bersama, kita rencanakan bersama, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat dan stakeholder lainnya, agar apa? Agar dampaknya nanti mendatangkan value perekonomian yang bisa berekses pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah serta pendapatan lainnya, sehingga pembangunan ini akan terus berjalan dengan konsep pembangunan secara berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Budi. Pencinta channel Berita Raja 4, demikian wawancara saya dengan pelaksana tugas Balai Besar KSDA Provinsi Papua Barat. Ingat bahwa
lingkungan kita perlu kita jaga, hutan kita jaga demi keberlanjutan generasi kita, karena alam ini bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Demikian bincang-bincang siang ini, terima kasih dan selamat siang.